Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyyan ba'dah. Selamat pagi ananda yang saleh dan salehah. Apa kabarnya? Semoga ananda yang saleh dan salehah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda yang saleh dan salehah, hari ini berjumpa lagi bersama Abi Zaujan dalam mata pelajaran matematik ya ananda. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita tetap pada tema 1, subtemanya subtema 2, pembelajaran 2. Nah, untuk kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk lebih jelasnya tentang ringkasan materi kita pada hari ini, silakan ananda yang saleh dan salehah simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Kaki dan tangan kita bisa bergerak sebab pada kaki dan tangan terdapat tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melaksanakan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Susunan tulang-tulang manusia membentuk rangka. Berikut penjelasan tentang rangka. Rangka manusia merupakan rangkaian tulang yang saling bersambungan secara teratur. Tubuh kita dapat terbentuk karena rangka dan otot membentuknya. Rangka juga membentuk sistem gerak yang memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian, yakni kerangka bagian kepala atau tengkorak, kerangka bagian badan, serta kerangka pada bagian anggota gerak. Rangka kepala meliputi tengkorak wajah dan tengkorak pelindung otak. Rangka penyusun wajah terdiri dari tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, dan tulang air mata. Sementara itu, tulang penyusun tengkorak pelindung otak terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang belakang kepala, tulang kepelipis, tulang pipi, dan tulang ubun-ubun. Rangka yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang panggul, serta tulang bahu. Pada tulang leher terbentuk dengan 7 ruas tulang. Tulang punggung sampai dengan tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang. Sehingga banyaknya ruas tulang leher sampai dengan tulang ekor adalah 33 ruas tulang. Di bagian rangka badan depan ada tulang-tulang rusuk yang melekat pada tulang dada. Tulang rusuk terdiri atas tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, serta tulang rusuk melayang sebanyak 2 pasang. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu atau badan serta tajuk pedang. Di atas rongga dada ada rangka bahu. Rangka bahu terbentuk dari tulang selangka dan tulang belikat. Di bagian badan bawah ada rangka panggul atau gelang panggul. Pada gelang panggul terbentuk dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas rangka penyusun tangan dan rangka penyusun kaki. Tangan disebut anggota gerak bagian atas, sedangkan kaki disebut sebagai anggota gerak bagian bawah.
Tulang-tulang penyusun anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang ruas jari tangan, serta tulang telapak tangan. Sementara itu, tulang penyusun anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, serta tulang ruas-ruas jari kaki. Rangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi rangka antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rangka tubuh berguna memberi bentuk pada tubuh manusia. Yang kedua, rangka berguna untuk menopang tubuh manusia. Yang ketiga, rangka berguna untuk melindungi organ-organ tubuh di bagian dalam. Yang keempat, rangka juga berguna sebagai alat gerak pasif manusia. Rangka manusia juga berguna sebagai tempat melekatnya otot di dalam tubuh manusia. Rangka manusia menjadi tempat penyimpanan mineral, khususnya fosfor dan kalsium. Rangka manusia juga menjadi tempat terbentuknya sel-sel darah merah. Untuk menambah pemahaman tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Berikut alat dan bahannya. Kemudian, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Lalu, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. Setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Warnailah dengan menggunakan cat. Berikut ini fungsi dari tulang anggota gerak. Kita mulai dari tulang anggota gerak atas. Tulang lengan atas sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian, tulang pengumpil ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan tangan bagian bawah dan gerakan siku. Tulang hasta berfungsi memberikan fleksibilitas pada sendi siku. Kemudian tulang pergelangan tangan ini sebagai penghubung dengan tulang jari. Kemudian tulang telapak tangan ini memungkinkan jari dan tangan untuk bergerak leluasa. Kemudian fungsi dari tulang jari tangan adalah membentuk persendian tulang jari tangan. Berikutnya untuk tulang anggota gerak bawah. Tulang paha berfungsi untuk menyambungkan tubuh bagian pinggul dan lutut, serta bersama lutut tulang paha dapat membuat sendi kondilus. Kemudian tulang tempurung lutut ini fungsinya untuk memperpanjang lutut, serta meningkatkan daya pengungkit. Lalu fungsi tulang betis yaitu mengatur gerakan ketika berjalan. Tulang kering berfungsi menopang berat tubuh serta menghubungkan lutut ke pergelangan kaki. Lalu fungsi tulang pergelangan kaki ini membantu gerakan dan mekanisme stabilitas dalam kinerja kaki. Fungsi tulang telapak kaki yaitu untuk menahan beban. Kemudian tulang jari kaki ini berfungsi untuk menyesuaikan posisi tubuh supaya seimbang saat berjalan, berlari, dan melompat. Berikutnya mari kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan penyandang cacat yang sukses. Kita mulai dari paragraf 1. Amati paragraf 1. Baca dengan cermat, bandingkan kalimat yang satu dengan yang lain. Di situ kita temukan bahwa kalimat di awal paragraf merupakan kalimat utama. Kalimat tersebut dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, sehingga ide pokoknya yaitu sidik
lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Berikutnya kita ke paragraf 2. Bandingkan satu kalimat dengan yang lain pada paragraf 2. Ini juga masih sama, terlihat bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf, ya. Meskipun tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Itulah ide pokoknya. Berikutnya kalimat-kalimat yang lain itu merupakan penjelas. Lanjut ke paragraf 3. Amati masing-masing kalimat pada paragraf 3. Ide pokok dapat kita ambil dari awal paragraf ya, pada kalimat pertama paragraf tersebut. Setelah bertahun-tahun bekerja, Sidik tidak menghasilkan materi berarti dan akhirnya memilih keluar mencari pekerjaan lain. Berikutnya ke paragraf 4. Terlihat ide pokok terdapat di awal paragraf ya. Di kalimat pertama dan kedua, bisa kita ambil ide pokoknya. Sidik memulai usaha membuat kerupuk dengan modal sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Kita lanjut ke paragraf. Di paragraf 5 ini juga terlihat bahwa kalimat pertama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain pada paragraf tersebut. Sehingga ide pokok dari paragraf 5 ini yaitu dia sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Silahkan untuk paragraf 6, 7, dan 8 ya, 3 paragraf berikutnya kalian coba secara mandiri. Sukakah kamu membaca buku? Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita prediksi sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Perhatikan contoh cover berikut. Buatlah cover berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.